tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perkenalkan, nama saya Yunanto dari SD Sungai Mal 4 sebagai pengamat. Saya Nordiana dari SDN Pesagi 2 sebagai coach. Dan saya Indah Listiani dari SMKN 1 Amuntai sebagai coachee. Kami di sini memperhatikan demonstrasi kontekstual mode 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan observasi hari ini. Hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait coaching yang akan Anda lakukan. Selamat pagi juga Pak, saya siap untuk diskusi. Baik, pertama-tama mari kita diskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Apakah Anda sudah familiar dengan rubrik yang akan kita gunakan? Saya sudah membacanya, tapi mungkin ada beberapa poin yang perlu kita bahas lebih lanjut. Tentu, kita bisa membahasnya bersama. Rubrik ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan mendengarkan aktif, penggunaan pertanyaan yang efektif, dan kemampuan memberikan umpan balik. Ada juga bagian spesifik yang ingin Anda diskusikan. Saya ingin lebih memahami tentang kriteria penggunaan pertanyaan yang lebih efektif. Bisakah Anda elaborasikan sedikit, Pak? Oh, tentu. Pertanyaan yang efektif itu biasanya bersifat terbuka, mendorong refleksi, dan membantu coach menemukan solusi sendiri. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini, atau apa alternatif lain yang bisa Anda pikirkan? Oh, saya mengerti, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Sekarang saya ingin menanyakan kompetisi coaching apa yang ingin Anda fokuskan pada observasi ini? Saya ingin fokus pada kompetensi membangun hubungan yang lebih sportif dengan coach. Baik, dari kompetensi membangun hubungan yang sportif ini, bagian mana yang secara spesifik yang ingin Anda tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coach untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka. Itu fokus yang bagus. Terakhir, apa indikator capaian yang Anda harapkan dari tujuan pengembangan ini? Saya berharap dapat melihat coach lebih terbuka dalam mengekspresikan ide-ide mereka, termasuk kekhawatiran atau tantangan yang mereka hadapi. Mungkin ini bisa terlihat dari peningkatan jumlah dan kualitas kontribusi mereka selama sesi coaching. Terima kasih atas jawaban-jawaban Anda. Ini akan sangat membantu dalam proses observasi nanti. Ada hal lain yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini? Saya rasa sudah jelas, Pak. Terima kasih atas panduan dan diskusinya. Sama-sama. Semoga coaching nanti berjalan dengan lancar. Sampai bertemu di sesi observasi ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Bu Indah. Waalaikumsalam Ibu Diana. Terima kasih, Bu Indah, sudah hadir di sini. Apa nih yang mau Ibu Indah obrolin pada pagi ini? Gini Bu, saya tahun ini kan mengajar di kelas 5. Ada satu anak di kelas saya yang jarang sekali hadir ke sekolah. Padahal saya sudah bilang ke anak-anak untuk tidak absen kalau tidak terlalu mendesak. Oh, jadi Bu Indah mau ngomongin soal anak didik Bu Indah gitu ya? Terus yang jarang sekali hadir ke sekolah? Iya Bu, masalah yang saya hadapi sekarang ya seperti ini. Bu Indah, kita punya waktu tidak banyak dari obrolan kita hari ini, Bu Indah. Bu Indah ingin dapat apa dari obrolan kita hari ini? Sebagai wali kelas, saya ingin membantu anak didik saya mendapatkan haknya untuk belajar di sekolah. Saya tidak ingin anak didik saya tertinggal dalam belajar. Saya ingin anak didik saya itu untuk selalu hadir ke sekolah, Ibu. Oke, Bu Indah.
Ibu Indah ingin siswa Bu Indah hadir mengikuti pelajaran sekolah begitu ya? Iya. Dari pengamatan Ibu Indah, siswa Ibu Indah ini tidak hadir ke sekolah karena apa ya Bu? Informasi yang saya dapatkan tentang siswa ini adalah orang tua anak tersebut sekarang ini sedang bekerja di luar kota, Bu. Anak tersebut sekarang tinggal dengan neneknya. Oh, jadi berarti anak tersebut sekarang tinggal dengan neneknya, bukan dengan orang tuanya. Menurut Ibu Indah, apa yang menjadi permasalahan anak tersebut sehingga anak itu menjadi jarang untuk datang ke sekolah? Menurut saya, anak yang tidak didampingi orang tuanya itu mempunyai permasalahan tersendiri. Karena kan dia tinggal dengan neneknya di rumah, sehingga mungkin dia merasa kurang kasih sayang, kurang ada yang memotivasi dia untuk pergi ke sekolah. Sebelumnya apa Bu Indah sudah pernah menanyakan langsung dengan anak tersebut, Bu? Alasannya dia tidak hadir itu karena apa? Sudah, Bu, tetapi anak tersebut tidak ada jawaban sama sekali, hanya diam ketika saya menanyakan alasannya. Terus rencana Ibu Indah apa lagi nih supaya anak tersebut rajin datang sekolah mengikuti pelajaran ini? Rencana saya, Bu, saya akan berkunjung ke rumahnya untuk menemui neneknya, mencari tahu apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi anak didik saya ini. Jika saya sudah tahu permasalahannya, jadi saya bisa melakukan tindak lanjut seperti apa yang harus saya lakukan ke depannya. Kapan rencana tersebut akan Ibu Indah lakukan? Rencananya saya akan melakukan dalam waktu dekat ini, Bu, karena ini kan sudah hampir selesai semester 1. Setelah Ibu nantinya tahu permasalahan yang dihadapi anak didik Ibu, apa yang ingin Ibu lakukan terhadap anak itu, Bu? Saya akan memanggilnya, kami akan ngobrol empat mata saja antara saya dan dia. Akan saya tanyakan impian dia ke depan ingin menjadi orang yang seperti apa, bercerita apa yang dia sukai. Kemudian saya akan memotivasi jika dia punya cita-cita dan ingin meraihnya. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah dia harus rajin ke sekolah untuk menuntut ilmu dengan serius supaya cita-citanya dapat benar-benar terwujud. Begitu, Bu. Oh begitu. Jadi dalam waktu dekat ini Dinda akan berkunjung ya ke rumah anak tersebut. Kemudian mencari tahu inti dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian akan memotivasi anak tersebut supaya bisa lebih baik lagi di sekolah. Begitu ya Bu? Iya, Bu. Saya akan berusaha untuk berbuat sebaik mungkin apapun itu yang bisa membantu anak-anak didik saya menjadi lebih baik. Membantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Baik Bu Indah, kita sudah di penghujung sesi. Apa yang Ibu dapat dari sesi obrolan kita hari ini? Di awal tadi saya masih bingung ya, Bu, harus seperti apa. Apa yang harus saya perbuat untuk menyelesaikan masalah di dalam kelas saya ini. Di akhir ini saya sudah tahu harus berbuat apa untuk membantu anak didik saya. Kalau begitu nanti kita bertemu lagi ya Bu Indah untuk mendengarkan hasil yang Ibu dapat setelah melakukan rencana Ibu. Baik, Bu. Terima kasih banyak Bu Indah. Sama-sama, Bu Diana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Diana. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan sesi coaching tadi? Selamat pagi juga Pak Diana. Saat melakukan coaching tadi saya merasa cukup puas, tapi tentu masih ada ruang untuk perbaikan. Baik, mari kita mulai dengan refleksi Anda untuk hari ini. Bisa Anda ceritakan apa yang sudah Anda lakukan saat coaching tadi, terutama terkait indikator pencapaian pengembangan yang kita diskusikan sebelumnya? Tentu saja Pak, saya berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coacher. Saya menggunakan teknik active listening, memberikan respon yang mendukung, dan mengajukan pertanyaan terbuka. Saya merasa coacher mulai lebih terbuka dan mengekspresikan ide-idenya. Dari tadi yang saya catat di sini, yang pertama dari menanyakan kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan sudah bagus. Kemudian yang kedua menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi juga sudah bagus. Dan yang ketiga menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang kan juga sudah bagus. Saya rasa sudah cukup Pak untuk diskusi ini. Terima kasih atas observasi dan masukannya Pak. Ini sangat membantu saya untuk refleksi diri saya dan mengenali diri saya. Sama-sama, saya juga senang bisa membantu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perkenalkan, nama saya Indah Listiani dari SMKN 1 Amuntai, berperan sebagai observer. Saya Muhammad Anwar Rafiq SPDI dari SD Islam Ihya Ulumuddin Nur Sufiyah, berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Yonanto dari SD Sungai Malang 4, bertindak sebagai coach ya. Kali ini kami akan mengerjakan tugas Modul 2.3 demonstrasi kontekstual mengenai coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Rafiq. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan observasi hari ini. Hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait coaching yang akan Anda lakukan. Selamat pagi juga Bu Linda, saya siap untuk diskusi ini. Baik, pertama-tama mari kita diskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Apakah Anda sudah familiar dengan rubrik yang akan kita gunakan? Saya sudah membacanya, tapi mungkin ada beberapa poin yang perlu kita bahas lebih lanjut. Tentu, kita bisa membahasnya bersama. Rubrik ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan mendengar aktif, penggunaan pertanyaan yang efektif, dan kemampuan memberikan umpan balik. Ada bagian spesifik yang ingin Anda diskusikan? Saya ingin lebih memahami tentang kriteria penggunaan pertanyaan yang efektif. Bisakah Ibu elaborasi sedikit? Tentu, pertanyaan yang efektif biasanya bersifat terbuka, mendorong refleksi, dan membantu coach menemukan solusi sendiri. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Atau apa alternatif lain yang bisa Anda pikirkan? Saya sudah mengerti Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Sekarang saya ingin menanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin Anda fokuskan dalam observasi kita kali ini? Saya ingin fokus pada kompetensi membangun hubungan yang suportif dengan coaching. Baik, dari kompetensi membangun hubungan yang suportif, bagaimana yang secara spesifik ingin Anda tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coach untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka. Itu fokus yang bagus. Terakhir, apa indikator tercapaian yang Anda harapkan dari tujuan pengembangan ini? Harapan saya berharap dapat melihat coach lebih terbuka dalam mengekspresikan ide-ide mereka, termasuk kekhawatiran atau tantangan yang mereka hadapi. Mungkin ini bisa terlihat dari peningkatan jumlah dan kualitas kontribusi mereka selama sesi coaching nanti. Terima kasih atas jawaban-jawaban Anda. Ini akan sangat membantu dalam proses observasi nanti. Ada hal lain yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini? Saya rasa sudah cukup jelas Bu. Terima kasih atas panduan dan diskusinya. Sama-sama. Semoga coaching nanti berjalan dengan lancar. Sampai bertemu di sesi observasi. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya Pak Yuna? Waalaikumsalam. Halo, kabar saya baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana dengan Anda, Pak Rafiq? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang tantangan yang Pak Yuna hadapi. Bisakah Pak Yuna ceritakan masalah yang sedang Pak Yuna hadapi? Saya ada masalah sedikit, merasa kesulitan dalam mengatur waktu untuk belajar dan berolahraga. Kemudian saya sering merasa kewalahan, Pak. Saya mengerti. Sekarang mari kita fokus pada masalah ini. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi kewalahan tersebut? Ya, saya mencoba membuat jadwal, Pak, tetapi seringkali saya tidak bisa mengikutinya. Bagus. Langkah pertama membuat jadwal itu sudah bagus. Sekarang bagaimana perasaan Bapak ketika jadwal yang Bapak rencanakan tidak berjalan sesuai yang diinginkan? Yang pertama saya merasa frustasi, Pak, dan kecewa pada diri saya sendiri. Itu perasaan yang wajar Pak Yuna. Sekarang mari kita coba menemukan alternatif solusi. Apakah Anda terbuka untuk mendengar beberapa saran dari saya? Tentu Pak, saya sangat terbuka kalau Bapak ngasih saya saran.
Bagaimana jika kita membuat jadwal yang lebih fleksibel, misalnya menetapkan blok waktu tertentu untuk belajar dan berolahraga, tetapi dengan ruang untuk penyesuaian jika ada hal yang mendadak. Apa Bapak sependapat dengan hal itu? Saya pikir itu bisa membantu, Pak. Saya akan mencobanya, Pak. Bagus. Sekarang mari kita buat perjanjian untuk menerapkan solusi ini selama 1 minggu ke depan. Nanti setelah itu Bapak akan bantu mengevaluasi hasilnya. Apakah Pak Yuna setuju? Saya sangat setuju, Pak. Baik, saya akan membantu Pak Yuna memantau kemajuan dan memberi dukungan jika diperlukan. Apakah ada hal lain yang Pak Yuna ingin sampaikan? Kayaknya cukup, Pak. Tidak ada, Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak. Sama-sama. Pesan Bapak, teruslah berusaha dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada yang perlu didiskusikan. Semoga sukses dengan jadwal baru Bapak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi Pak Rafiq, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan sesi coaching tadi? Selamat pagi Bu Indah, saya merasa cukup puas, tapi tentu masih ada ruang untuk perbaikan Bu. Baik, mari kita mulai dengan refleksi Anda. Bisa Anda ceritakan apa yang sudah Anda lakukan saat coaching tadi, terutama terkait indikator ketercapaian pengembangan yang kita diskusikan sebelumnya? Tentu, saya sudah berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coach. Saya menggunakan teknik active listening, memberikan respon yang mendukung, dan mengajukan pertanyaan terbuka. Tapi saya merasa coach mulai lebih terbuka dan mengekspresikan ide-ide mereka. Terima kasih atas refleksinya. Sekarang izinkan saya menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya. Saya akan fokus pada area yang ingin Anda kembangkan berdasarkan diskusi pra-observasi kita. Baik Bu, saya siap mendengarkan. Ya, selama proses coaching tadi, menurut saya Pak Yuna ini sudah mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching dengan baik. Kemudian menanyakan kompetensi coaching apa yang dikembangkan dan menanyakan bagian kompetensi mana secara spesifik ingin diobservasi. Secara garis besar menurut saya Pak Yuna sudah menerapkan alur kita dengan baik dalam proses melaksanakan coaching tadi. Oke, terima kasih Bu. Baik, saya rasa sudah cukup untuk saat ini. Terima kasih atas observasi dan coaching yang tadi Anda lakukan. Saya senang bisa membantu. Mari kita tutup sesi ini dan semoga Anda dapat terus mengembangkan keterampilan coaching Anda. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Sama-sama, terima kasih banyak. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perkenalkan, nama saya Yunanto dari SDN Sungai Malang 4, bertindak sebagai coach. Saya Irma Yunita dari SDN Petarikan, berperan sebagai observer. Saya Muhammad Anwar Rafiq SPDI dari SD Islam Ihya Ulumuddin Nur Supiyah, berperan sebagai coach. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk melakukan pertemuan pra-observasi kita Pak. Hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait coaching yang akan Bapak lakukan. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu. Saya siap untuk diskusi hari ini. Baik, pertama-tama mari kita diskusikan dulu rubrik penilaian percakapan coaching. Apakah Bapak sudah familiar dengan rubrik yang akan kita gunakan Pak? Saya sudah membacanya, tapi mungkin ada beberapa poin yang perlu kita bahas lebih lanjut, Bu. Tentu, kita bisa membahasnya bersama Pak. Rubrik ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan mendengar aktif, penggunaan pertanyaan yang efektif, dan kemampuan memberikan umpan balik. Ada bagian spesifik yang ingin Bapak diskusikan? Saya ingin lebih memahami tentang kriteria penggunaan pertanyaan efektif. Kemudian, bisakah Ibu elaborasi sedikit? Tentu pertanyaan yang efektif biasanya bersifat terbuka Pak, mendorong
serta membantu coach menemukan solusinya sendiri. Misalnya bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini, atau apa alternatif yang bisa Anda pikirkan. Itu mungkin pertanyaan yang bisa Bapak ajukan. Oh, saya mengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Pak. Sekarang saya ingin menanyakan kepada Bapak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak fokuskan dalam observasi kali ini? Pada hari ini saya ingin fokus pada kompetensi membangun hubungan yang sportif dan dengan coach, Bu. Baik, dari kompetensi membangun hubungan yang sportif, bagian mana yang secara spesifik ingin Bapak tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coach untuk berpikir, berbagi pikiran dan perasaan mereka. Itu fokus yang bagus ya Pak ya. Terakhir, indikator ketercapaian yang Bapak harapkan dari tujuan pengembangan ini apa Pak? Saya berharap dapat melihat coach lebih terbuka dalam mengekspresikan ide-ide mereka, termasuk kekhawatiran atau tantangan yang mereka hadapi. Mungkin ini bisa terlihat dari peningkatan jumlah dan kualitas kontribusi mereka selama aksi coaching nanti. Terima kasih atas jawaban Bapak. Ini akan sangat membantu dalam proses observasi kita nanti ya Pak ya. Ada hal lain yang ingin Bapak tanyakan atau diskusikan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini Pak? Saya rasa sudah cukup jelas Bu. Terima kasih atas panduan dan diskusinya. Sama-sama Pak. Semoga coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Sampai ketemu di sisi observasi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya Pak Rafiq hari ini? Waalaikumsalam. Halo, saya baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana dengan Anda, Pak? Saya juga alhamdulillah baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang tantangan yang Anda hadapi. Bisakah Pak Rafiq menceritakan masalah yang sedang dihadapi? Iya, begini Pak. Saya merasa kesulitan dalam mengatur waktu untuk belajar dan berolahraga. Saya sering merasa kewalahan. Saya mengerti. Mari kita fokuskan pada masa ini. Apa yang sudah Anda lakukan untuk mengatasinya? Saya sudah mencoba membuat jadwal, tetapi seringkali saya tidak bisa mengikutinya, Pak. Oke. Bagaimana perasaan Pak Rafiq ketika jadwal tidak berjalan sesuai rencana? Ketika saya membuat jadwal, ternyata jadwalnya tidak berjalan sesuai rencana. Saya sangat merasa frustasi dan kecewa pada diri sendiri, Pak. Itu perasaan yang wajar. Mari kita coba menemukan alternatif atau solusinya. Sebelumnya, apakah Anda terbuka untuk mendengarkan beberapa saran dari saya? Tentu, Pak. Saya sangat terbuka untuk saran dari Bapak. Bagaimana jika kita mencoba membuat jadwal yang lebih fleksibel, misalnya menetapkan blok waktu tertentu untuk belajar dan berolahraga, tetapi dengan ruang untuk penyesuaiannya jika ada hal mendadak. Disesuaikan. Apa pendapat Pak Rafiq tentang itu? Saya pikir itu sangat bagus dan sangat membantu saya, Pak. Nanti saya akan mencobanya. Bagus. Sekarang mari kita buat perjanjian untuk menerapkan solusi ini selama seminggu ke depan, Pak. Setelah itu kita akan mengevaluasinya hasilnya. Apakah Anda setuju? Saya sangat setuju sekali, Pak. Baik. Saya akan coba membantu Anda, Pak Rafiq, memantau kemajuan dan memberikan dukungan jika diperlukan. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan lagi, Pak Rafiq? Saya pikir sudah cukup, tidak ada lagi, Pak. Terima kasih banyak atas bantuan dari Bapak. Oke, sama-sama. Teruslah berusaha dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada perlu yang didiskusikan. Semoga sukses dengan jadwal Anda. Terima kasih, Pak. Ya, kayaknya ini waktunya sudah mau pergantian pelajaran. Mungkin Pak Rafiq mau masuk kelas, dipersilakan, Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan sesi coaching tadi Pak?
Waalaikumsalam, selamat siang. Saya merasa cukup puas Bu, tapi tentu masih ada ruang untuk perbaikan. Baik, mari kita mulai dengan refleksi dari Bapak terlebih dahulu. Bisakah Bapak ceritakan apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching tadi, terutama terkait indikator ketercapaian pengembangan yang kita diskusikan sebelumnya, Pak? Tentu saya berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coacher. Kemudian saya menggunakan teknik active listening, memberikan respon yang mendukung dan mengajukan pertanyaan yang terbuka. Saya juga merasa coachingnya mulai lebih terbuka dalam mengekspresikan ide-ide mereka. Terima kasih atas refleksinya, Pak. Sekarang izinkan saya menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya. Saya akan fokus pada area yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan diskusi pra-observasi tadi, Pak. Baik, saya siap mendengarkan Bu. Bapak sudah melakukan percakapan coaching dengan baik, terus kompetensi coaching yang Bapak kembangkan pun sudah bagus. Bapak sudah menanyakan dengan spesifik apa yang ingin Bapak ketahui juga, serta indikator ketercapaian yang Bapak ingin kembangkan itu juga sudah dilaksanakan dengan baik. Pastinya Bu, apakah ada hal lain yang Anda catat Bu? Sama-sama Pak, saya senang bisa membantu Bapak hari ini. Mari kita tutup sesi ini. Semoga Bapak dapat terus mengembangkan keterampilan coaching Bapak. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu atas observasi. Ya, sama-sama Pak.